Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam dan kesehatan, sehingga pada hari ini, hari yang ke-22, kita masih diberikan kekuatan, kesehatan untuk menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita semuanya untuk menjalankan ibadah puasa sampai akhir Ramadan, dan seluruh puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua, salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat. Pada siang ini izinkan saya untuk menyampaikan materi kepemimpinan Rasulullah pada perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah merupakan salah satu peristiwa penting yang menandai salah satu kemampuan luar biasa Nabi di dalam memimpin umat Islam dalam menghadapi kemenangan di tengah-tengah situasi yang sulit. Mengapa demikian? Setelah Nabi hijrah dari Madinah ke Mekah, dari Mekah ke Madinah, selama 6 tahun kaum muslimin dan Nabi dilarang untuk kembali ke Mekah dalam rangka menjalankan ibadah haji oleh kaum Quraisy. Kerinduan kaum muslimin di Madinah ini cukup luar biasa, karena selama 6 tahun hanya diisi dengan perang dengan kaum Quraisy dan lain sebagainya, sehingga keinginan kembali ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji ini sudah tidak terbendung lagi. Namun demikian, kaum Quraisy yang tinggal di Mekah ini tidak mengizinkan Nabi untuk melakukan ibadah haji dengan alasan apapun, karena khawatir kaum Quraisy di Mekah ini akan terpengaruh oleh ajaran Nabi, sehingga mereka sebagian khawatirnya akan
ikut di dalam ajaran Rasulullah. Akhirnya pada suatu saat Rasulullah memberikan kabar baik kepada kaum muslimin di Madinah. Atas petunjuk Allah, kaum muslimin diizinkan untuk ibadah haji ke Mekah. Dan tentunya ini perjuangan yang luar biasa. Rasulullah berpikir bagaimana bisa masuk ke kota Mekah, sedangkan kaum Quraisy menghalang-halangi Rasulullah untuk bisa masuk ke kota Mekah. Bapak semua yang saya hormati, dalam kondisi yang masih menyimpan harapan yang untuk bisa melaksanakan ibadah haji, meskipun suku Quraisy sangat bersikeras untuk menghalangi, di suatu pagi ketika kaum muslimin berkumpul di masjid, Nabi Muhammad mengabarkan bahwa ia mendapatkan mimpi hakiki yang di dalamnya mengandung pesan bahwa Allah mengizinkan kaum muslimin untuk memasuki kota Mekah dan melaksanakan ibadah haji dengan tenang tanpa gangguan. Mendengar kabar tersebut, kaum muslimin seketika bergembira bahwa harapan dan doa mereka selama ini dikabulkan oleh Allah. Namun setelah waktu berlalu beberapa saat, mulai muncul dalam pikiran mereka bagaimana cara mereka memasuki kota Mekah. Padahal orang-orang Quraisy pasti akan mengalami kaum muslimin. Untuk menunjukkan maksud baik itu, Rasulullah menyerukan kepada seluruh umat Islam agar bersama-sama ikut berangkat menunaikan ibadah haji. Quraisy tidak pernah melarang dari suku lain bangsa Arab. Dengan seruan itu, Nabi bermaksud rombongan gabungan dari berbagai suku dan beda agama ini akan membuat larangan Quraisy tidak berlaku lagi. Karena di dalam rombongan besar tersebut juga ada kaum di luar kaum muslimin, yaitu kaum musyrikin. Tidak hanya itu, Nabi juga menegaskan agar rombongan haji tidak membawa persenjataan perang kecuali pedang yang disarungkan sekedar untuk melindungi diri saja. Dengan demikian, setiap orang baik dari kaum muslimin maupun bukan bisa melihat dengan jelas kesungguhan niat Nabi yang hanya ingin melaksanakan ibadah haji yang menjadikan kewajiban semua orang Arab, bukan untuk berperang. Kaum muslimin juga membawa hewan-hewan ternak yang akan dikorbankan. Kabar keberangkatan Nabi Muhammad beserta rombongan ke Mekah dengan segera juga terdengar oleh kaum pembesar Quraisy. Meskipun Nabi sudah menunjukkan secara kasat mata niat baik untuk beribadah dan bukan untuk berperang, namun para pembesar Quraisy tidak percaya sama sekali. Oleh karena itu, para pembesar Quraisy berkeras hati tidak mempercayai niat baik Rasulullah dan akan menghalangi dengan keras agar kaum muslimin tidak masuki kota Mekah. Untuk itu kaum Quraisy mengirimkan 200 pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Mendengar kabar berita yang disampaikan oleh anggota Bani Ka'ab, Rasulullah berpikir keras apa yang harus dilakukan. Ketika Rasulullah masih berpikir keras tentang keadaan ini, tiba-tiba pasukan Quraisy sudah terlihat dari jarak jauh. Situasi segera berubah menjadi siaga. Di saat genting seperti itu, Nabi kemudian bertanya kepada rombongannya, siapakah yang mengetahui jalan lain yang bisa membuat kita tidak perlu bentrok dengan pasukan Quraisy, namun kita juga bisa mencapai Mekah dengan aman? Lalu terdengar
seorang laki-laki dalam rombongan Rasulullah yang menyatakan mengetahui jalan lain agar bisa terhindar pertempuran dengan pasukan Khalid bin Walid. Jalan ini bukan rute yang biasa dilalui kabilah. Medannya sangat besar, jalannya berliku-liku melewati bebatuan gunung yang tajam dan licin. Cuaca juga sering tidak bersahabat. Singkat cerita, melalui rute perjalanan sangat melelahkan, sampailah di Hudaybiyah. Unta Nabi yang dikenal dengan nama Al-Khuswa berhenti berjalan dengan berlutut. Rupanya unta ini juga kelelahan sehingga butuh istirahat. Di sisi lain, kaum Quraisy mengirim 3 kali telik sandi untuk memata-matai Rasulullah. Dan ketiga-tiganya mengabarkan bahwa Rasulullah berangkat ke Mekah tidak untuk perang, tetapi untuk menunaikan ibadah haji. Namun demikian, pembesar Quraisy masih tidak percaya bahwa Nabi ke Mekah tidak untuk perang. Pembesar Quraisy masih percaya bahwa Nabiullah pergi ke Mekah untuk berperang. Di saat para pembesar Quraisy yang membenci Nabi Muhammad masih berpikir keras untuk menghalangi Nabi memasuki Mekah, terjadilah insiden yang merugikan Quraisy. Beberapa orang Quraisy yang tidak mampu menahan kebenciannya terhadap Nabi Muhammad pada malam yang gelap keluar dari kota Mekah dan mendatangi perkemahan kaum muslimin di Hudaybiyah. Mereka melempari tenda-tenda kaum muslimin dengan batu. Dan akhirnya kaum Quraisy yang melempar itu tertangkap oleh Nabi. Dalam benak kaum Quraisy bahwa mereka akan dihukum pancung. Namun keputusan Nabi tidak demikian. Mereka dipulangkan kembali ke Mekah. Dan keputusan ini tentunya membuat orang-orang Quraisy terkejut. Nabi kemudian juga mengutus sahabatnya yang sekaligus menantunya, yaitu Utsman bin Affan, yang dikenal oleh orang-orang Quraisy berperang baik dan dermawan. Dengan diutusnya Utsman diharapkan tidak akan mendapatkan penolakan dari orang-orang Quraisy. Nabi meminta Utsman setelah masuki Mekah untuk menemui Aban bin Sa'id untuk mendapatkan perlindungan, untuk melakukan negosiasi dengan kaum Quraisy. Namun kaum Quraisy masih bersikukus bahwa Rasulullah tidak diizinkan untuk masuk di kota Mekah. Dan akhirnya kaum Quraisy memberikan kepada utusan Nabi, memberikan pesan kepada Nabi. Namun demikian tidak cukup melalui pesan yang dititipkan kepada Utsman. Quraisy juga sudah resmi mengirimkan utusan untuk merundingkan lebih lanjut apa yang telah didiskusikan dengan Utsman sebelumnya. Quraisy mengirimkan Suhail bin Amr dengan membawa tugas agar melakukan perjanjian dengan Muhammad agar ia dan rombongannya tidak memasuki Mekah tahun ini. Ia harus pulang ke Madinah. Bapak Ibu semua yang saya muliakan, yang saya hormati, akhirnya Rasulullah dan Quraisy menyepakati sebuah perjanjian yang selanjutnya perjanjian itu dinamakan dengan perjanjian Hudaybiyah. Dalam proses membuat perjanjian itu ada banyak kalimat
yang dikoreksi oleh utusan Quraisy. Antara lain, Nabi meminta Ali bin Abi Thalib memulai untuk menuliskan Bismillahirrahmanirrahim atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sebelum sempat menuliskannya, Suhail memprotes kalimat pembuka tersebut. Ia tidak setuju, lalu mengeluarkan pernyataan, aku tidak mengenal sebutan Rahman dan Rahim. Sebaiknya menggunakan kalimat pembuka Bismika Allahumma, atas namamu ya Allah. Itu yang pertama. Selanjutnya Nabi juga merintahkan Ali melanjutkan kalimat berikutnya. Ini merupakan perjanjian yang telah disepakati antara Muhammad Rasulullah dengan Suhail bin Amr. Ali segera menulis bagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah. Namun sebelum kalimat berikut keluar, Suhail kembali menyela. Berhentilah, mana bisa ditulis dengan sebutan Rasulullah. Jika kamu menulis Rasulullah, artinya aku mengakui engkau sebagai Rasul. Dan begitu seterusnya. Dan Rasulullah selalu mengalah, tidak berdebat terkait dengan kalimat itu. Selanjutnya, hari itu dalam perjanjian Hudaybiyah telah disepakati bahwa kedua belah pihak, yaitu kaum Quraisy dan Muslimin, akan melakukan gencatan 10 tahun. Tidak melakukan perang. Tetapi kaum Muslimin diizinkan untuk melakukan ibadah haji. Bapak Ibu semua yang saya hormati, sikap mengalah Rasulullah itu juga diprotes para sahabat, karena beliau adalah seorang nabi yang direndahkan dalam tanda kutip oleh kaum Quraisy. Tapi Rasulullah tetap bertahan pada sikapnya. Untuk apa? Untuk mendapatkan kemenangan dalam perjanjian Hudaybiyah itu. Sekelumit kisah perjanjian Hudaybiyah ini, tentunya kalau kita tarik dari sisi kepemimpinan Rasulullah, yang pertama bahwa kepemimpinan itu harus mempunyai visi yang jelas dan tegas. Pada perjanjian ini, pada peristiwa Hudaybiyah ini, Rasulullah menegaskan keinginan untuk melaksanakan ibadah haji, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk kaum muslimin. Seorang pemimpin harus merumuskan visi, bukan visi pribadinya, tetapi juga harus merumuskan visi kaumnya, visi lembaganya. Kalau visinya sendiri, maka kepentingan sendiri, kepentingan beliau yang akan lebih menonjol. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam merumuskan tujuannya, tentunya Rasulullah mencapainya dengan strategi-strategi yang luar biasa. Bagaimana kita lihat dalam peristiwa tersebut, karena tidak untuk perang, Rasulullah meminta kepada kaum muslimin untuk tidak membawa persenjataan. Yang kedua, strategi beliau ketika dihadang oleh kaum Quraisy, maka beliau berpikir bagaimana cara mencari jalan lain, tidak lantas berhadapan di dalam perang. Ini artinya untuk mencapai tujuannya, kita harus menghindari banyak persoalan yang mudarat, yang tidak penting, tetapi mencari jalan
yang tentunya untuk menghindari mudarat yang lebih besar, untuk mencapai tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan. Yang ketiga tentunya sikap kepribadian beliau yang teguh ketika di dalam isi perjanjian beliau seolah-olah direndahkan oleh kaum Quraisy. Beliau tetap bertahan dengan sabar. Ini artinya memang seorang pemimpin ketika posisi di atas ini harus siap untuk dikritisi. Semakin tinggi maka tiupan angin itu akan semakin besar. Dan saya kira itu hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa perjanjian Hudaybiyah ini. Dan saya kira masih banyak hikmah yang kita ambil dari perjanjian Hudaybiyah ini. Dan tentunya saya mohon maaf karena bukan orang faya. Sambutannya dengan membaca, tapi mudah-mudahan yang sedikit ini bisa dapat kita ambil ilmunya dan bisa kita ambil hikmahnya. Mudah-mudahan kita bisa selalu amanah pada setiap posisi apapun, baik sebagai dosen, sebagai pejabat di lingkungan UMG. Dan yang terakhir, saya selalu berpesan kepada Bapak Ibu semuanya untuk selalu menjalankan kewajibannya sholat berjamaah di masjid yang sangat megah ini, yang sangat dingin ini, ya kan? Sholat berjamaah setiap waktu, tidak hanya pada bulan puasa, tapi pada bulan-bulan di luar puasa juga kita bisa tergerak hati kita untuk melaksanakan sholat jamaah. Saya kira itu dari saya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.